dalam video pendek tentang gizi klinis mengenai hipertensi. Baik, karakteristik lain di sini yang kami ambil yaitu seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun yang memiliki sebuah toko di rumah dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 163 cm dengan tekanan darah 160/100 mmHg, tidak memiliki riwayat keluarga dengan penyakit hipertensi. Bu Inayah merupakan ibu rumah tangga yang memiliki sebuah toko perlengkapan bahan makanan di rumah. Beliau berusia 40 tahun dan didiagnosa menderita penyakit hipertensi. Karena penyakit yang dideritanya tersebut, Ibu Inayah tidak bisa sembarangan dalam memilih makanan. Ada beberapa bahan makanan yang memang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita penyakit hipertensi seperti Ibu Inayah. Oleh karena itu, Ibu Inayah melakukan konsultasi gizi mengenai penyakitnya hipertensi dan makanan-makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsinya oleh konselor gizi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu. Silahkan duduk. Baik, Mbak. Selamat datang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, saya itu kesini mau konsultasi gizi. Kan kemarin itu saya udah konsultasi tentang hipertensi saya ke salah satu dokter yang ada di rumah sakit pusat. Nah, itu saya dapat rekomendasi untuk konsultasi ke lembaga gizi sejahtera yang ada di sini. Oh, jadi Ibu hendak konsultasi mengenai penyakit hipertensi Ibu ya? Iya, Mbak. Benar sekali. Baiklah, Ibu. Sebelumnya, saya harus melakukan pendataan terlebih dahulu. Jadi, boleh saya tahu nama Ibu? Iya, dengan saya. Nama saya itu Ibu Inayah, Mbak. Baiklah, Ibu Inayah. Sebelumnya, Ibu bertempat tinggal di mana? Nah, alamat saya itu di daerah Yves Kulon, Gang 6, Wonokromo, Surabaya. Boleh saya tahu nomor HP Ibu? Nah, nomor telepon saya itu 085 330 411 973. Saya ulangi terlebih dahulu ya, Ibu. 085 330 411 973. Apakah betul? Iya, Mbak. Benar sekali. Saat ini kesibukan Ibu apa ya kalau boleh tahu? Kalau saya sih, Mbak, saya itu cuma ibu rumah tangga biasa aja. Tapi saya tuh buka usaha kecil-kecilan gitu di rumah, kayak warung yang menyediakan perlengkapan kebutuhan rumah tangga ya, seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain gitu. Baik, Ibu Inayah, selanjutnya boleh saya lihat catatan medis atau surat rujukannya, Ibu? Oh iya, Mbak, ini ada catatannya. Baik, Ibu, saya terima ya. Sebelumnya, saya hanya akan mengambil surat rujukannya. Data-data sisanya bisa Ibu bawa kembali ya. Saya pinjam ini terlebih dahulu. Silakan, Ibu. Iya, Mbak. Baik, Ibu, hari ini jadwal yang tersedia yakni ada dua. Yang pertama dengan Ibu Rizky pada pukul 14.00 dan dengan Ibu Devi pada pukul 16.00. Ibu Nayah kira-kira memilih yang mana? Baik, Mbak. Saya pilih yang sekarang aja, yang sama Ibu Rizky. Oh, mohon maaf Ibu, kalau untuk sekarang tidak ada konselor kita yang jadwalnya kosong. Kalau waktu yang paling dekat itu hanya dengan Ibu Rizky pada pukul 14.00 nanti. Bagaimana Ibu Nayah, apakah bersedia? Baik, Mbak. Akan saya tunggu. Baik Ibu, jadi jadwal konseling Ibu pada hari ini yakni pukul 14.00 dengan Ibu Rizky. Saya ingatkan Ibu, jadi sebelum jadwal konseling dimulai sekitar 20 atau 30 menit, Ibu dipersilahkan untuk memasuki ruang asesmen terlebih dahulu yang berada di sebelah ruangan ini, Ibu. Apakah bisa dimengerti? Iya, Mbak. Terima kasih. Selamat datang Ibu, silahkan duduk. Baik, Mbak. Selamat siang Bu, apa benar dengan Ibu Inayah? Iya, dengan saya. Nama saya itu Ibu Inayah, Mbak. Baik Bu, perkenalkan saya Iit selaku asesor di Lembaga Konsultasi Gizi Sejahtera. Salam kenal Bu. Iya, Mbak. Salam kenal. Sebelumnya saya tadi sudah menerima catatan medis Ibu dari admin kami yaitu Ibu Sally. Ibu barusan kemarin ya cek dari dokter.
Iya mbak, saya cek ke dokter itu baru kemarin. Berdasarkan data di catatan medis ibu, berat badan ibu 60 kg, tinggi badan ibu 163 cm, dan tekanan darah ibu cukup tinggi ya bu, 150/90. Apakah hari ini ibu sudah melakukan tensi lagi waktu di rumah? Iya mbak, kan kemarin itu ya, darah saya itu ketika saya cek ke dokter itu 150/90. Nah, tadi pagi itu, saya tuh dicek lagi darah saya sama anak saya. Nah, itu jadi 160/100 mbak. Wah, tekanan darah ibu naik ya bu dari sebelumnya. Apa ya bu, kira-kira yang menyebabkan tekanan darah ibu bisa naik? Mungkin tadi pagi atau tadi malam ibu mengkonsumsi makanan apa ya bu? Apa ya mbak ya? Ya saya tuh makannya nggak aneh-aneh ya, seperti biasa saja. Tapi itu apa ya? Saya tuh orangnya sedikit pelupa ya mbak ya. Sebentar. Ayo bu, coba diingat-ingat lagi makanan apa ya kemarin yang dikonsumsi ibu dari pagi sampai malam? Saya itu kemarin itu pagi itu sarapan dengan bubur ayam. Lalu siangnya itu saya tuh makan sayur sop sama lauknya itu lauk tempe. Terus itu saya berangkat cek ke dokter dari di rumah sakit pusat. Nah setelah itu saya sorenya itu makan sayur sop lagi, tapi sama ikan lauk tahu goreng. Nah terus untuk malamnya itu saya makan gorengan sama minum kopi mbak. Kan soalnya kemarin itu cuacanya lagi hujan ya, jadi itu makan gorengan sama minum kopi itu enak banget. Wah iya benar bu, kalau hujan-hujan sih memang cocok untuk makan yang hangat-hangat gitu, seperti minum kopi dan makan gorengan. Iya mbak, itu benar sekali. Baik ibu, selanjutnya saya akan mengarahkan ibu ke Ibu Rizky sebagai ahli gizi di lembaga konsultasi gizi sejahtera ini. Mari bu. Baik mbak, terima kasih. Permisi, selamat siang Ibu Rizky. Di luar ada Ibu Inaya yang akan melakukan konseling gizi hari ini. Beliau akan memasuki ruangan 5 menit lagi. Mohon ditunggu ya Bu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky, ahli gizi yang saat ini sedang bertugas hari ini. Kalau boleh saya tahu, ini dengan ibu siapa ya? Nama saya Ibu Inaya, usia saya 40 tahun. Baik Bu Inaya, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, jadi akhir-akhir ini saya tuh sering merasakan sakit kepala gitu loh Bu, kayak pusing gitu. Nah terus itu saya punya inisiatif untuk cek ke rumah sakit yang ada di pusat. Nah dari sana itu saya mendapat rekomendasi untuk konsultasi gizi di lembaga gizi sejahtera ini. Maaf sebelumnya Bu, konser ini akan menyita waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik Bu, di sini nanti kita akan mencari pemecahan masalah gizi yang dialami oleh Ibu. Baik Bu. Oh iya, baik Bu. Sebelumnya saya sudah menerima catatan medis dari asesor. Kalau saya lihat tekanan darah Ibu hari ini lebih tinggi ya daripada yang kemarin. Iya Bu, benar sekali. Kan kemarin saya itu habis periksa itu tekanan darah saya itu cuma 150/90. Nah tadi pagi tuh saya tuh dicek lagi darah saya sama anak saya itu jadi naik menjadi 160/100. Ibu tadi malam konsumsi gorengan sama kopi ya Bu? Iya Bu, itu benar sekali. Kalau boleh saya tahu, gorengan yang Ibu konsumsi tadi malam itu apa saja ya? Dan untuk kopinya Ibu itu minum kopi juga?
itu tadi malam itu kira-kira itu makan gorengan tempe itu 3, terus gorengan tahu isi itu 3 sama singkong goreng itu 1. Terus kalau minum kopi tuh saya tuh nggak suka minum kopi saset tuh, saya tuh sukanya tuh minum kopi seduh. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi, setelah saya mendengar cerita dari Ibu, saya bisa menyimpulkan apa yang membuat tekanan darah Ibu lebih tinggi daripada yang kemarin. Apa itu, Bu? Sebenarnya, dari makan pagi sampai makan sore Ibu itu aman-aman saja. Tetapi malamnya Ibu mengkonsumsi gorengan dan kopi yang berbanyak. Hal itu yang membuat tekanan darah Ibu semakin tinggi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah mengetahui kalau Ibu itu menderita hipertensi? Sebenarnya saya itu belum tahu kalau saya itu terkena hipertensi. Saya itu tahu-tahu itu baru-baru kemarin pas cek ke dokter yang ada di rumah sakit pusat itu. Dan saya cek ke dokter itu ya sebab saya itu belakangan ini itu sering pusing-pusing gitu loh. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi saya boleh menjelaskan bahwa Bu, gorengan itu tidak baik dikonsumsi oleh penderita hipertensi apalagi dengan jumlah yang sangat banyak, karena gorengan itu mengandung lemak yang sangat tinggi serta natrium. Hal itu yang membuat tekanan darah semakin naik. Ibu juga mengkonsumsi kopi ya. Kalau boleh saya tahu, Ibu itu mengkonsumsi kopi jarang atau sering ya, Bu? Atau sehari-hari? Saya itu suka banget gitu mengkonsumsi kopi. Saya tuh nggak kayak kecanduan gitu loh ke kopi itu. Kan di sisi lain saya juga buka warung kan di rumah. Kalau saya nggak minum kopi, itu biasanya tuh saya tuh orangnya itu ngantukan gitu loh. Jadi saya tuh minum kopi itu biar kalau jaga warung itu nggak ngantuk. Wah, ini juga Bu, Ibu juga sering mengkonsumsi kopi ya. Sebaiknya kalau menderita hipertensi itu tidak dianjurkan mengkonsumsi kopi terlalu sering karena kopi itu kan mengandung kafein. Nah, hal ini yang membuat tekanan darah Ibu semakin naik. Oh gitu tak Bu. Ya Allah saya baru tahu. Seperti itu. Jadi, Ibu memiliki tekanan darah yang tinggi sehingga dianjurkan untuk menjalani diet rendah garam. Diet rendah garam adalah pembatasan pemberian makanan yang mengandung natrium tinggi yang berasal dari bahan makanan, penyedap rasa, baking soda, atau makanan lain yang diawetkan dengan garam. Jadi, ini berhubungan dengan pola makan. Jadi, diet ini dianjurkan untuk pasien yang mengalami hipertensi, penyakit hati, dan ginjal tertentu. Nah, pada konseling kali ini, kita akan membahas perubahan pola makan mengikuti anjuran makanan yang boleh dan tidak boleh, serta jumlah dan jenis makanan yang dianjurkan untuk pasien yang mengalami diet ini. Jadi, apakah Ibu bersedia untuk bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling kali ini? Baik Bu. Maaf sebelumnya Ibu, untuk keseharian di rumah Ibu biasanya mengkonsumsi apa ya? Coba Ibu sebutkan mulai dari nasi, sayur, atau sisa buahnya. Biasanya itu ya Bu, kalau saya di rumah itu saya itu makannya itu makan nasi, terus pakai lauk, kadang itu oseng-oseng tempe dicampur dengan ikan asin atau dicampur dengan tempe atau tahu goreng. Nah untuk sayurnya itu kadang itu saya itu masak sayur sop atau sayur bayam atau sayur bening, tapi saya itu nggak seberapa suka yang berkuah-kuah gitu loh. Tapi itu kan saya kan suka makanan yang berasa, atau saya tuh suka biasanya itu menambahkan garam sama menambahkan masako gitu. Soalnya saya tuh suka banget dengan makanan yang asin-asin. Nah untuk buahnya itu saya tuh kadang makan buah seadanya aja yang di rumah. Kalau di rumah ada buah ya saya makan, kalau nggak ada ya udah saya nggak seberapa suka buah gitu loh. Untuk garamnya, kira-kira Ibu menambahkan berapa sendok ya dalam satu kali masak? Dan untuk masakannya itu Ibu menggunakan berapa ya garamnya? Kalau untuk penambahan
penambahan garamnya itu Bu, saya itu biasanya itu menambahkan garamnya itu 4-7 sendok makan. Terus kalau masakonya itu biasanya saya itu menambahkan masakonya itu paling banyak itu bisa sampai setengah bungkus masako itu. Kalau masakonya tinggal setengah ya udah saya tambahkan semuanya itu Bu, supaya masakan saya itu terasa berasa gitu menurut saya. Kalau untuk camilannya biasanya itu konsumsi apa? Saya itu orangnya itu nggak seberapa suka nyemil gitu loh Bu. Tapi kalau saya ingin nyemil itu kadang itu saya itu bikin roti-rotian kayak roti bolu, roti ya semacam gitulah Bu. Tapi itu saya tuh jarang sekali, kadang itu cuma seminggu ya 1 kali gitu. Oh iya Bu, sebelumnya apakah ada anggota keluarga itu yang menderita hipertensi ya? Kira-kira itu tidak ada Bu yang terkena hipertensi di keluarga saya. Terus Bu, setelah mendengar penjelasan guru itu, saya bisa menyimpulkan bahwa itu mengalami problem asupan makro yang berasal dari garam dan penyebab rasa yang ibu gunakan. Selain itu, 3 kali dalam seminggu ibu juga membuat kue dan roti, di mana dalam pembuatan kue dan roti itu pasti menggunakan tepung juga. Oleh karena itu, tangan kedua ibu diinginkan kelebihan asupan makro, dan kelebihan asupan makro itu menyebabkan darah semakin kental sehingga darah akan dibongkar dan akan semakin kuat yang menyebabkan tangan kedua itu naik. Jadi mulai saat ini baru bisa mengurangi penggunaan garam dan penyebab rasa yaitu, dan untuk camilannya itu bisa membantunya dengan buah-buahan yang rendah natrium. Selain itu, di sini juga ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan oleh penderita hipertensi. Ibu bisa memilih makanan yang ibu sukai dan tersedia di lingkungan ibu. Baik Bu, saya akan berusaha untuk mengurangi penggunaan garam dan masako di masakan yang saya buat. Jadi sekarang saya akan menunjukkan bahwa untuk pasien gula garam yaitu. Baik Bu. Jadi dari beberapa tersebut, ibu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tidak dianjurkan dan ibu bisa memilih mengkonsumsi makanan yang dianjurkan di mana bahan makanan tersebut ibu sukai. Nah, hampir semua bahan makanan yang dianjurkan di atas ini itu harus mengurangi jumlah paparan garamnya Bu. Dan juga harus mengurangi makanan yang diawetkan dengan garam atau makanan pengolahan. Jadi ibu bisa mengkonsumsi bahan makanan yang dianjurkan di sini sesuai dengan takaran yang sudah saya siapkan. Selain itu, makanan yang tidak dianjurkan untuk ibu itu ada biskuit, leker, roti tawar, kecap, pakcoy, ikan asin, sayur asin, atau makanan lain yang diawetkan dengan garam. Dan untuk konsumsi garam ayam bisa itu maksimal 2 potong sedang dalam sehari ya Bu. Dan untuk telurnya itu maksimal 1 butir saja dalam 1 hari. Sedangkan makanan yang dianjurkan untuk ibu itu ada beras, ketan, jagung, nastar, misoa, dan untuk sayurnya ada kembang kol, buncis, dan buahnya itu bisa mengkonsumsi apel, jeruk, pisang, itu bisa dikonsumsi berlebih. Baik Bu, akan saya coba terapkan ketika saya memasak oseng-oseng. Nah tadi kan Ibu bilang ya kalau tidak boleh memakai terasi atau kecap. Nah terus kalau saya masak oseng-oseng itu berarti saya tidak perlu menggunakan kecap, begitu? Iya, betul Bu. Saat membuat oseng-oseng, ibu tidak perlu menambahkan kecap. Dan saat membeli makanan kemasan, sebaiknya ibu melihat dulu label yang tertera pada kemasan tersebut. Pada label makanan tersebut tercantum kandungan energi dan zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Dan untuk natrium biasanya disingkat dalam Na. Jadi kalau bisa, ibu harus memilih makanan dengan kandungan natrium
saya kira itu tidak ada, Bu. Baik, kalau itu sudah jelas. Coba sekarang Ibu mengulang kembali apa yang saya sampaikan tadi. Jadi gini kan, Bu, saya tidak boleh menggunakan garam dan masako yang berlebihan. Terus saya kalau masak oseng-oseng tidak boleh menggunakan kecap, boleh menggunakan asalkan sedikit saja. Terus saya tidak boleh makan makanan kayak kalengan. Terus saya harus menghindari makan makanan yang terlalu asin. Terus menghindari penggunaan baking soda, sama saya harus membaca label pada tiap kemasan agar saya tahu kandungan natriumnya itu seberapa, gitu kan, Bu? Wah, betul sekali Bu, dan penjelasannya ini bisa Ibu bawa pulang, dan jika masih ada yang bingung atau yang dipertanyakan, Ibu bisa menghubungi saya di nomor ini. Baik Bu Inaya, terima kasih sudah mengikuti proses konseling hari ini. Semoga penjelasan dari saya bisa membantu Ibu. Saya mohon maaf jika perkataan dan perbuatan saya selama proses konseling ini menyakiti Ibu. Sekali lagi, terima kasih ya Bu. Saya juga terima kasih banyak, Bu, karena sudah memberikan konseling pada saya hari ini. Jadi saya tuh bisa menambah pengetahuan saya. Jadi saya tuh harus berhati-hati dalam memakan makanan agar hipertensi saya ini lekas sembuh. Iya Bu, sama-sama. Kalau begitu saya izin meninggalkan ruangan ini ya, Bu. Terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan lagi. Setelah melewati beberapa proses, mulai dari berkomunikasi dengan administrator, asesor, dan ahli gizi, akhirnya Ibu Inayah telah mencapai tujuannya, yaitu mencari tahu lebih lanjut mengenai hipertensi yang dideritanya, dan mendapat saran dari ahli gizi bahwa dia harus melakukan diet rendah garam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.